Kita belum mengalami, karena yang kita khawatir masa depan. Tapi tubuh kita sudah berespon, terutama perasaan. Ada timbul rasa takut, rasa gentar gitu ya akan masa depan. Sebetulnya boleh tidak? Boleh ya, dan wajar kalau kita khawatir tentang gimana nih orang tua kita sedang sakit, bisa sembuh atau tidak gitu ya. Atau orang tua khawatir, nih anak saya sudah malam belum pulang-pulang juga. Nah ini yang tidak boleh, karena seperti tadi saya bilang, ini sudah masuk ke obsesi, suatu pemikiran yang berulang terus-menerus, itu nggak baik. Kenapa? Karena itu pasti akan mempengaruhi mental kita, emosi kita, bahkan ke psikis ya. Sobat JRC, kembali lagi bersama kami. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu tema yang mungkin sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi, saya nggak sendirian nih. Di samping saya ada Lose Berti. Hai. Lose, kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu khawatir. Nah, menurut Lose sendiri, apakah khawatir itu sesuatu hal yang wajar untuk kita alami? Sebelum saya menjawab, kita coba cari kata khawatir itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah perasaan takut atau gelisah terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, biasanya masa depan. Nah, khawatir itu muncul dengan pikiran negatif terhadap ketidakpastian dan biasanya terjadi berulang-ulang. Pertanyaannya, apakah wajar kalau kita khawatir? Ya menurut saya sih wajar-wajar aja ya, karena masalahnya kan kita nggak tahu masa depan kita tuh ya. Kita nggak tahu apakah kita sukses atau gagal, terutama kalau kita nggak punya pegangan atau sumber sesuatu yang pasti. Mungkin saat ini Sobat JRC mungkin ada yang khawatir. Khawatir apa? Nanti aku bisa setelah kuliah dapat nggak tuh pekerjaan yang baik? Atau saat ini lagi khawatir, kenapa? Waduh jomblo terus, kapan gitu ya? Apa bisa punya pacar atau enggak gitu? Menurut saya wajar-wajar aja ya. Nah, pertanyaan kedua nih Lose. Kita sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, apakah kita itu boleh untuk merasakan khawatir? Bisa boleh, bisa tidak ya. Sobat JRC tahu ini apa? Iya, ini jeruk nipis. Nah, kalau saya peras seperti ini, apa yang Sobat JRC? Apakah ada sesuatu di dalam bagian tubuh Sobat JRC ada yang berubah? Ya, air liur langsung netes begitu. Melihat jeruk, saya teteskan itu ya. Wah, biasanya langsung air liur kita keluar. Walaupun kita nggak nyobain tuh asemnya seperti apa, tapi di otak kita langsung itu asem, otomatis air liur kita keluar. Seperti itulah rasa khawatir. Kita belum mengalami, karena yang kita khawatir masa depan. Tapi tubuh kita sudah berespon, terutama perasaan. Ada timbul rasa takut, rasa gentar gitu ya akan masa depan. Sebetulnya boleh tidak? Boleh ya, dan wajar kalau kita khawatir tentang gimana nih orang tua kita sedang sakit, bisa sembuh atau tidak gitu ya. Atau orang tua khawatir, nih anak saya sudah malam belum pulang-pulang juga. Kan orang tua pasti khawatir. Nah, khawatir boleh pada saat normal. Kenapa? Karena kekhawatiran itu mendorong kita untuk mencari solusi. Khawatir itu membuat kita mau berusaha lebih keras lagi. Ya, karena kita khawatir nggak lulus, kita belajar dengan baik. Kita khawatir nggak dapat pacar, kita akhirnya apa? Ya memperbaiki diri, penampilan, karakter. Kita juga mencari lingkungan yang baik untuk bertemu dan berelasi dengan lawan jenis kita. Dan khawatir itu baik karena mendorong kita untuk sukses. Tapi yang tidak boleh adalah kalau khawatir itu menjadi obsesi. Karena itu akan membuat gangguan psikologis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Lose, apakah merasa khawatir setiap saat yang terlalu berlebihan, bahkan sedikit-sedikit merasa khawatir, sedikit-sedikit merasa khawatir. Nah, itu apakah boleh Lose kita lakukan? Nah, ini yang tidak boleh, karena seperti tadi saya bilang, ini sudah masuk ke obsesi, suatu pemikiran yang berulang terus-menerus, itu nggak baik. Kenapa?
Karena itu pasti akan mempengaruhi mental kita, emosi kita, bahkan ke psikis ya. Orang yang khawatir berlebihan itu pasti berdampak terhadap emosinya, jadi cemas, stres gitu ya. Maka nanti bisa gangguan kesehatan yang lain. Biasanya juga kalau terus-menerus akhirnya apa, pencernaan tuh ya, sakit mah, kepala pusing, itu pasti berdampak yang tidak baik, dan Tuhan juga tidak ingin kita kalau khawatir terus-menerus. Nah, yang terakhir nih Lese, apa pesan yang bisa disampaikan kepada Sobat JRC di rumah yang sedang menonton video ini, mungkin yang belum mengerti dan belum memahami mengenai khawatir itu sendiri menurut firman Tuhan, bagaimana Lese? Ya, ada 4. Yang pertama sekali kita mesti berdoa ya. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Keren ya, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan ucapan syukur. Nah, dengan berdoa kita itu mengungkapkan apa yang kita rasakan. Yang tadinya masih di pikiran, yang masih ide gitu ya, itu menjadi sesuatu ucapan. Kita berkata-kata kepada Tuhan, ini loh Tuhan, aku loh takut akan masa depanku, aku loh khawatir ya. Kita mengucapkannya. Dan dengan doa kita juga minta pertolongan Tuhan. Kita minta hikmat. Katanya dia bilang kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Ya. Dan yang kedua, setelah kita berdoa, kita pasti mengambil tindakan atau action. Yang paling gampang kalau kita khawatir, kita tulis. Apa sih yang ada di otak kita? Apa tuh yang membuat kita khawatir? Bisa bilang, Tuhan aku khawatir karena ujianku jelek terus. Ini gimana kalau nanti ujian? Catat. Itu kita mengungkapkan apa yang ada di kepala kita menjadi satu yang nyata, tulisan. Setelah itu apa? Kita susun strategi. Apa yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita. Dengan hikmat Tuhan mungkin, ya bukan mungkin sih, pasti deh ya, Tuhan akan kasih jalan keluar. Bisa lewat pertolongan teman-teman kita atau ide-ide cemerlang yang breakthrough. Saya sendiri kadang-kadang dalam menghadapi pelayanan tuh ya, kadang-kadang aduh Tuhan ini mau diapain, seolah-olah udah dead end gitu ya, udah mentok ya. Tapi dengan berdoa Tuhan berikan jalan keluar yang menurut saya gak mungkin kalau saya berpikir sendiri tanpa pertolongan. Langkah ketiga adalah kita berserah. Kita sudah berdoa, kita mengungkapkan apa yang di kepala kita dalam ucapan, kita sudah menuliskan kekhawatiran kita sudah merancang bagaimana solusi. Ada langkah ketiga, kita perlu percaya, dan itu namanya berserah gitu ya. Kalau Tuhan pelihara burung-burung di udara, Tuhan pelihara bunga bakung seperti di Matius 6 ayat 23 sampai 34. Bunga yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa apa-apa, katanya berpakaian lebih indah daripada Raja Salomo yang begitu luar biasa kekayaannya. Burung yang gak pernah menabur, gak pernah nabung gitu ya, tapi Tuhan kasih makan. Asal syaratnya satu, bukan cuma kita berdoa, kita juga harus ada action, ora et labora. Kita berdoa dan kita berusaha. Terakhir, kita sudah berdoa, kita sudah merancang solusi, kita sudah berserah, tapi kadang-kadang nih ya, masih suka tuh timbul lagi rasa khawatir. Yang terakhir apa? Ingat janji Tuhan. Saya suka sekali dengan Ibrani 13 ayat 5b. Saya selalu ajarkan ini karena ini bisa jadi berdoa ya. Aku ya, karena itu Allah telah berfirman, aku ini Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kita kecil, Allah besar ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pertama, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tinggal lipat tangan, Tuhan saya percaya dengan janjimu. Nah masalahnya kalau untuk mengetahui janji Tuhan, kita harus apa? Membaca firman, bukan cuma membaca kognitif, tapi juga kita lakukan. Akhirnya, Sobat JRC, apa sih penangkal yang paling majlep gitu ya, paling top? Satu adalah iman dalam Tuhan, dalam Kristus. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air
yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Andalkanlah Tuhan, yaitu tidak akan terbelenggu atau dikuasai oleh rasa khawatir terhadap masa depan apapun masa atau musim hidup di dalam kehidupan Sobat JRC. Apakah saat ini musim yang sedang musim semi bahagia atau musim dingin yang sangat dingin, kesusahan, tekanan hidup yang berat, apapun itu, sukacita, musim dalam kehidupan kita seperti tadi Yeremia 17 mengatakan, apapun itu kita akan tetap hijau. Kenapa? Karena akar iman kita labuhkan, kita tancapkan kepada sumber kehidupan itu Allah sendiri. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. So, rugi Anda menghapus khawatir,